ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Endingnya di ayat ini, siapa yang punya 5 sifat, iman kepada yang gaib, iman kepada yang gaib yang dibuktikan dengan salatnya, dibuktikan dengan dermanya, dibuktikan dengan beriman kepada Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan kemudian meyakini akhirat, tahu benefitnya. Kalau orang sudah punya ini, apa yang terbentang di depan matanya, ini janji Allah, keniscayaan itu akan terjadi. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi kalau kita ingin jadi orang benar, ingin jadi orang lurus, kerjain yang 5 itu. Iman bil gaib, dirikan sholat, infak, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang kelima, yakin kepada akhirat. Lakukan ini, hafal baik-baik, hujamkan itu tiap hari, kalau perlu 1 hari 1 kriteria, hujamkan itu, maka tiba-tiba akan terbentang di depan matamu. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beroleh kejayaan. Mungkin belum terlalu paham, saya baca tafsirnya. Berjalan menempuh hidup di atas siratal mustaqim, baru itu tersingkap tabir siratal mustaqim itu. Selama masih beragama materialisme, selama masih beragama carilah dunia tapi jangan lupa akhirat, masih begitu rumusnya. Rumus yang benar mestinya gimana tadi? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Tapi kalau masih terbalik, cari dunia, jangan lupa, nggak terbuka itu passwordnya itu untuk masuk ke wilayah Siratal Mustaqim, nggak tembus itu Milky Way, menembus 7 lapis eskalasi langit itu nggak tembus. Itu 7 lapis eskalasi langit itu baru tembus kalau kita punya 5 kriteria ini. Berjalan menempuh hidup di atas Siratal Mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan, karena Dia sendiri memohonkannya pula. Bertemulah taufik dengan hidayah, sesuai kehendak diri dengan ridho Allah menjadi satu, maka beroleh kejayaan sejati, menempuh satu jalan yang selalu terang benderang, sebab pelitanya terpasang dalam hati sendiri, pelita iman yang tidak pernah padam. Ini gubahan Buya Hamka dalam menafsirkan tafsir Ibnu Abbas. Kelihatannya tafsir Ibnu Abbas itu begini ya, saya ingin tutup ini, penting sekali benefit ini supaya kita tertarik untuk bisa menyingkap itu. Ulaika ala hudan, hudan itu maksudnya begini, orang yang pada dirinya bertemu antara hidayah dengan taufik. Jadi yang betul itu wabillahil hidayah wat taufik, bukan wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah dulu datang baru dapat taufik. Allah inspirasikan kepada kita sebuah kehendak, daya rasa, sehingga daya rasa kita ini sejalan dengan daya rasanya Allah, keinginan Allah. Ini yang disebut dengan taufik. Jadi keinginan Allah ditransformasikan ke dalam benak kita, terjadi proses internalisasi diri antara diri kita dengan keinginan Allah. Ini namanya hidayah. Baru ketika Allah punya kehendak sama cocok antara kita dengan keinginan Allah, itu yang namanya taufik yang kedua itu. Wah, itu hebat sekali hidup seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat yang itu. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun, tafsirnya begini, tercukupinya semua kebutuhan dan terpenuhinya semua permintaan, dan dijauhkan dari keinginan dan permintaan buruknya. Wow, itu dahsyat sekali. Di sini muflihun itu dicukupkan kebutuhannya, dipenuhi semua keinginannya, hanya karena punya 5 tadi. Alladzina yu'minuna wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Punya 5 ini, selamat datang di dunia Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.